Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan yang baik-baik saja. Berjumpa kembali dengan HD Kreasi YouTube channel. Langsung saja, di sini saya akan berbagi tentang tutorial cara-cara menggunakan rumus-rumus matematika menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Ini nanti saya tidak akan menyampaikan tutorial yang muluk-muluk, tapi saya akan berbagi tentang rumus-rumus matematika yang sering digunakan di Microsoft Excel. Langsung saja, pertama-tama mari kita buka aplikasi Microsoft Excel-nya. Microsoft Excel. Kebetulan di sini saya menggunakan Microsoft Excel versi 2010. Tapi nanti bisa teman-teman gunakan di versi-versi yang lain. Mungkin di versi 2007 maupun versi yang di atasnya. Yang sering kita gunakan di aplikasi ini khususnya rumus-rumus matematika, yaitu tentu saja yang pertama adalah tentang penjumlahan. Ya, nanti ada penjumlahan, kemudian pengurangan, perkalian, pembagian. Terus biasanya rata-rata, terus ranking atau peringkat. Kemudian apalagi cara mengurutkan ranking. Biasanya kalau penilaian itu nanti setelah di ranking kemudian diurutkan mana ranking yang pertama, yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Pengurutan atau istilahnya shorting, pengurutan. Nah, sekarang kita ulas terlebih dahulu penjumlahan ini. Untuk penjumlahan terdapat dua metode. Yang pertama menggunakan metode manual. Kita nanti menggunakan manual, yakni menggunakan simbol tambah atau plus yang ada di keyboard ini. Nah, ini manual. Nah, itu manual, tanda plus. Kemudian ada yang sekaligus penjumlahan beberapa angka, itu nanti menggunakan rumus sum. Nah, sum, entah kepanjangannya apa, insya Allah ya summary kepanjangannya, mungkin summary atau hasil. Nah, tapi kalau dalam rumus itu disingkat sum. Nah, bagaimana prakteknya? Langsung saja kita bikin contoh
masukin di kolom sini ya. Contoh kita tulis angka terserah, kita tuliskan 25, 35 dan 20, 15, 70, terus 80, 95. Nah, kita buat beberapa bilangan ini saja sementara. Nanti dalam prakteknya pasti bilangannya juga macam-macam. Kita praktekkan yang menggunakan manual, menggunakan tanda plus ini. Ini nanti total ya, total di sini. Total gitu, total. Dalam Excel itu sebelum kita menuliskan rumus pasti diawali dengan tanda sama dengan, tanda sama dengan. Tanda sama dengan. Terus kita klik ya bilangan yang ingin dijumlahkan. Di sini kita klik yang di sini. Nah, angka 25 ini kita klik, kemudian kita kasih tanda plus di keyboard. Kemudian kita tambahkan dengan yang 35, tambah lagi 20, tambah lagi 15 dan seterusnya, tambah lagi, terakhir tambah 95 ini. Nah, kalau sudah, kita tinggal tekan enter. Nah, maka akan muncul jumlah total keseluruhan mulai dari 25 sampai 95. Nah, itu yang menggunakan tanda plus manual ya, satu persatu. Nah, ini kita bisa lihat rumusnya tampil di sini ya. Jadi kotak atau sel, istilahnya sel jumlah ini ketika kita klik maka di dalamnya muncul di sini. Oh, ternyata ini isinya. Nah, kalau di kotak ini muncul angka 340, tapi kalau kita lihat di dalamnya itu sebetulnya ini rumusnya muncul di sini. Nah, tapi kalau angka biasa seperti ini munculnya ya sama, karena bukan rumus. Nah, sekarang kita yang kedua menggunakan metode sum atau summary. Nah, sama seperti yang pertama tadi, kita ketik dulu tanda sama dengan, kemudian kita ketik sum. Nah, terserah ini bisa huruf kecil atau besar. Nah, setelah sum jangan lupa kita kasih buka dan tutup kurung. Buka dulu, buka kurung. Nah, nanti di akhir kita kita kasih tutup kurung. Nah, di sini ada keterangannya sum. Setelah itu ada tanda buka kurung di sini. Kemudian number one ini yang dimaksud adalah ini, nah, kotak yang awal ini. Kemudian dikasih titik koma. Nah, ini titik koma ini bisa juga kalau di komputer lain menggunakan koma saja atau titik 2. Nah, kita praktekkan langsung. Nah, seperti ini, pakai titik 2 mungkin ya. Kemudian nomor kedua, nah, titik koma lagi, nomor ketiga dan seterusnya ya. Nah, ini satu persatu. Nah, kalau sudah terakhir ini kita tutup kurung. Nah, sudah. Setelah itu kita tekan enter. Nah, hasilnya sama.
hasilnya sama. Nah, ini ya gimana ya, hampir sama dengan yang atasnya ya. Agak ribet kalau satu persatu seperti ini. Satu persatu ini rumusnya. Ini K1 kolom K, kemudian angka yang ke-1 K1, kemudian yang ini K2, nanti kalimatnya K2 ya. Jadi kolomnya K, kemudian barisnya kedua, keterangannya bisa dilihat di pojok ini K2 dan seterusnya. Nah, kita coba pakai zoom tapi yang agak praktis sedikit. Caranya nanti seperti ini, jangan lupa sama dengan kita ketik zoom, buka kurung. Nah, kemudian kita klik ini, terus kemudian tidak tanda titik koma atau koma, melainkan tanda titik 2. Nah, titik 2. Nah, ketika kita ketik titik 2, pasti otomatis tadi muncul K1 tadi sama. Kita coba. Saya klik titik 2. Nah, otomatis muncul. Kita hapus saja yang belakang ini. Nah, kita ganti dengan bilangan yang paling akhir. Nah, di sini angka 95 ini. Jadi kalau titik koma tadi satu persatu, tapi kalau titik 2 ini nanti maksudnya adalah sampai. Jadi mulai K1 ini sampai, atau 25 ini sampai 95 nanti ya. Kita klik saja yang 95. Nah, di sini munculnya K7 karena memang kolom K dan baris ke 7, K7. Setelah itu kita tutup kurung, enter. Nah, ini yang paling praktis kalau dilihat rumusnya itu, tidak satu persatu seperti tadi. Nah, cara seperti tadi kalau tidak ingin manual, lebih cepat lagi, itu kita tinggal ya, setelah tanda buka kurung ini tinggal ngeklik saja, kemudian diseret ke bawah sampai bilangan yang terakhir ya. Jadi klik, jangan dilepas, kemudian diseret sampai bilangan yang terakhir. Nah, kita kasih contoh, klik angka yang awal ini, jangan dilepas kliknya. Nah, kemudian diseret. Nah, diseret sampai bilangan yang terakhir 95 sudah. Setelah itu kita lepas. Nah, ini sebetulnya sama, tapi daripada manual ini lebih praktis ya. Seret langsung kita tarik, tinggal kasih tutup kurung, sudah. Nah, ini cara-cara yang paling sering digunakan ketika kita menggunakan aplikasi Excel ini. Entah di dunia perdagangan, dunia akuntansi, perkantoran. Nah, ini rumus ini paling sering digunakan. Summary. Atau kalau jumlahnya cuma 2 bilangan saja, misalkan kita cukup menggunakan yang manual, tanda plus. Karena banyak lebih ringkas, kita menggunakan yang summary. Mungkin sementara itu dulu untuk penjumlahan. Untuk penjumlahan nanti akan kita lanjut di rumus yang berikutnya, di video yang berikutnya tentang pengurangan, insyaallah. Sementara itu dulu. Nanti kalau dirasa ada yang kurang jelas atau mungkin keterangan saya ada yang salah, bisa nanti di klarifikasi atau dibetulkan di kolom komentar yang ada di bawah channel YouTube ini.
Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.